Jadi selama ini kau sudah menikah dengan wanita lain gitu. Dan anak itu, kau benar-benar sudah gila. Kau benar-benar gila. Seandainya aku tidak pernah bertemu denganmu, mungkin hidupku tidak akan pernah seperti ini. Kau benar-benar orang gila yang menghancurkan semua hidupku. Iya, aku bisa jelasin semuanya. Tapi kita berusaha baik-baik dong. Jangan kayak gini. Jangan pakai emosi, pakai kepala dingin saja kan bisa. Hah? Apa? Jelaskan, tenang. Bagaimana aku bisa tenang jika selama ini kau hanya membuatku sebagai pelampiasan dari cinta Apa aku pertamamu itu? pantas mati? Bahkan kau sudah memiliki anak dari wanita itu. Apa aku pantas mati? Apa aku pantas mati? Pantas Astaga, bagaimana ini? Aku baru saja membunuh seorang remaja. Aku harus membawanya ke rumah sakit sekarang. Aku khawatir dengan kondisinya. Siapa tahu dia bisa diselamatkan. Aku... Kepalaku pusing sekali. Di mana aku? Kok kayak lagi di kamar ala-ala istana gini sih? Siapa yang membawaku ke sini? Bukannya aku tadi... Kepalaku sakit sekali. Kira-kira siapa ya yang membawaku ke sini? Kepalaku sangat pusing. Kenapa aku tidak dibawa ke rumah sakit saja? Ngomong-ngomong, ini di mana sih? Kakak, kau sudah sadar? Syukurlah, kau baik-baik saja. Aku sangat khawatir padamu. Kami sedang menunggumu. Sudah 3 hari kau sudah tidak sadar. Hah? Siapa pria ini? Kenapa dia tiba-tiba masuk ke kamar ini? Kau siapa? Dan kenapa kau tiba-tiba masuk ke kamar ini tanpa seizinku? Apa jangan-jangan kau pria mesum ya? Apa? Dia bilang aku pria mesum. Dasar playing victim. Aku saja jadi bahan nafsu kamu setiap malam. Tunggu. Tadi dia sempat bilang, siapa kau? Oh, jadi dia lagi pura-pura gak kenal ini kah? Atau gimana? Aku gak paham lagi. Tolong katakan, aku sedang berada di mana sekarang? Aku sangat bingung. Dia bingung, aku juga bingung. Aduh, dia ini beneran lupa ingatan apa sedang berpura-pura lupa sih? Aduh, maaf kak, bukannya kakak sedang berada di istana keluarga Karimova? Tepatnya di kamar Anda sendiri. Apa Anda lupa? Hah? Karimova? Siapa lagi itu? Apa mereka bagian dari keluarga aku? Kurasa bukan, karena aku ini seorang gadis biasa. Iya Nona, mereka adalah bagian dari keluarga Nona sendiri. Maaf jika panggilanmu sering aku ubah-ubah. Aku masih belum terbiasa memanggilmu kakak. Jadi maaf ya. Tidak apa, lupakan tentang itu. Dan aku ingin bertanya satu hal. Kenapa kau berbicara seolah-olah mengenalku lebih dalam? Ya karena kan aku memang mengenalmu Putri. Hah? Putri? Bentar. Wah, besar sekali kamarnya. Ini mah, kamar sebesar ini setara dengan besarnya rumah gue. Cukup aneh. Kenapa dia seolah-olah baru pertama kali masuk ke kamar ini? Padahal ini kan kamarnya sendiri. Sedikit aneh dia hari ini. Oh, bentar. Tunggu. Barusan kau memanggilku Putri?
Nona, dan kakak. Iya kak, maafin aku kak. Aku masih belum terbiasa memanggilmu kakak seperti yang pernah kau katakan padaku. Tidak, bukan itu. Yang aku maksud adalah aku ini seorang gadis biasa dan rakyat biasa. Dan sangat tidak kusangka kau memanggilku ratu atau putri, nona, yang seperti itulah yang kau maksud. Jadi kau tak perlu memanggilku nona lagi ya. Panggil saja aku Rosa. Namaku Roselyn Dinata. Hah? Rosa? Namamu bukan Rosa. Kau jangan berbicara omong kosong, Kak. Lin? Itu dapat karangan nama itu dari mana? Lin? Siapa itu Lin? Aku tidak mengenal Lin sama sekali. Aduh, iya lagi. Aku lupa kalau Nona Lin itu putri manipulatif, playing victim, pandai acting. Sudah seperti hidup dalam drama saja. Aku saja sudah lelah menyaksikan aktingnya itu. Acting-acting murahan. Tunggu sebentar. Kau jangan asal pergi karena kau belum menjawab pertanyaanku barusan. Siapa itu Lin? Dan aku tidak mengenalnya. Hei, jangan pergi. Ih, dasar pria sialan. Aku nanya malah dicuekin. Sudah. Makan malam telah siap. Aku akan menunggumu di atas, Nona Flameria Lindinata. Nona Flameria Lindinata? Siapa sih? Oh, baiklah. Aku sekarang sudah memahami semuanya. Jadi aku sekarang sedang berada di tubuh seorang putri dari keluarga Karimova. Dan ini wajahku. Astaga, sangat cantik sekali. Oh, jadi ini adik perempuan dan sang ratu. Sang rajanya mana ya? Lalu kenapa kau tidak ikut makan? Kakak saja duluan makan. Nanti aku akan makan sisa makanan dari kakak. Hah? Sisa makanan? Kau itu lupa apa pura-pura lupa sih? Apa pura-pura goblok, hah? Selama ini tuh kakak ngasih dia makanan sisa. Untung aku sama ibu diam-diam memberi dia makanan manusia, bukan makanan anjing. Astaga, ya Tuhan. Sepertinya hari-hariku di dalam tubuh ini akan diperkenalkan dengan segala macam kezaliman-kezaliman yang pernah dilakukan pemilik tubuh sebelumnya. Sialan sekali, kenapa dia tidak melawan dan marah? Biasanya dia melawan dan suaranya paling besar kalau semisal aku rendahkan seperti ini. Sudah, lupakan saja. Tolong kamu ikut makan dan ambil porsi yang banyak. Makan yang banyak biar kenyang, ya? Tolong. Kak Lin? Tidak. Jangan tertipu dengan tipu muslihatnya. Dia sedang mempermainkanmu, kau tahu? Mana mungkin iblis sepertinya bisa berubah? Sialan sekali. Untung aja aku gak percaya. Terima kasih kak, tapi sepertinya aku sudah terlalu kenyang. Oh, ya udah sih kalau nggak mau. Astaga, bagaimana ini? Perutku tidak bisa diajak kompromi. Sialan, dia membuatku takut. Apa itu yang kau bilang kenyang? Ayo cepat makan, makan yang banyak. Aku kan sudah bilang kak, aku sudah terlalu kenyang. Apa kau tidak dengar apa yang kusampaikan tadi? Sungguh biadab pemilik asli tubuh ini. Dia tidak memberi pengawal pribadinya makan.
Apa bisa aku memerintahmu? Hah? Bisa kak, memangnya ada perintah apa? Ada perintah baru kah? Astaga, di situasi seperti ini saja dia masih bisa diperintah. Sungguh bodoh si tolol ini. Ini antara dia yang setia apa goblok sih? Kau sadar dengan posisimu? Hah? Iya kak, aku sadar. Ya sudah, ayo cepat makan. Tapi kak, Kau dengar ya baik-baik. Kau itu cuma seorang bawahan rendahan. Kau juga sudah sadar kan dengan posisimu? Lalu kenapa kau mengabaikan dan tidak mengikuti perintahku? Aku hanya memerintahkanmu untuk makan bersama-sama. Hah? Emangnya nggak bisa? Sudah, hentikan pertengkaran kalian. Kita ikut makan saja, ya? kenapa aku merasa dia merendahkanku? Tapi di balik itu sih dia menunjukkan rasa perhatiannya. Tapi sudah. Tidak usah bergurau. Sandiwaranya ini nggak akan bertahan lama. Yakinlah, pasti besok bakalan berubah lagi ke sisi iblisnya. Iblis seperti dia mana bisa berubah. Makanannya sangat enak sekali. Aku sepertinya sangat menikmati makanan malam ini. Astaga, malang banget nih orang. Masa iya dikasih makanan sisa sama pemiliknya? Hah, sialan banget pemilik tubuh sebelumnya. Aku jangan sampai menunjukkan rasa takutku di depannya. Kakak? Oh iya, aku sampai lupa nyambut kakak. Kakak sudah sadar? Bagaimana keadaanmu, Kak? Semuanya sangat mengkhawatirkanmu tahu. Apalagi, kau sudah tak sadar beberapa hari ini dari koma. Bahkan kami berpikir kakak sudah... innalillahi. Ya, aku baik-baik saja. Tenang saja, terima kasih telah mengkhawatirkanku. Oh iya, Kak. Apakah pengawal pribadimu malam ini melayanimu lagi? Seperti biasa. Kurasa isi cangcutmu sudah bergetar hebat sekarang ya. Apa maksudmu? Perasaan anak tadi perhatian banget ya sama aku. Kok tiba-tiba berubah drastis sih? Mana julid banget lagi. Mulutnya udah kayak ibu-ibu anjir. Hah, males banget gue ladininya. Oh, jadi pura-pura goblok. Sudahlah, hentikan saja sandiwaramu itu. Udah kampung tau nggak? Gak usah pura-pura goblok deh. Orang rumah udah pada tahu kali kalau selama ini pengawal pribadi kakak itu sering kakak perkaos kan, diam-diam. Setiap jam 12 malam, kakak selalu memaksa dia untuk melakukan hal-hal najis seperti itu. Iya kan? Apa aku salah? Hah? Apa maksudmu? Kau tidak usah berbicara omong kosong ya? What? Omong kosong? Pengawal pribadimu itu sudah menyampaikan semuanya tentang kekejaman yang kau lakukan kepadanya. Hah? Masih mau ngelak juga? Iya, dasar jalan gak tahu diri. Seharusnya aku itu pergi saja dari keluarga Karimova ini. Bagaimana jika orang-orang tahu bahwa salah satu anak dari Karimova melakukan hal-hal najis kayak gitu? Astaga, jadi pemilik asli tubuh ini memanfaatkan pengawal pribadinya yang tampan buat bahan nafsu, buat hal-hal najis seperti itu. Sialan banget gue pindah ke tubuh ini. Kenapa nggak pindah di tubuh artis saja kalau gitu? Baiklah semuanya, Ibu Ratu dan ya semua. Aku akhiri saja makan malam aku malam ini karena aku sudah tidak selera makan, ya. Permisi. Apa kakak tadi beneran menangis? Sebelumnya aku tidak pernah melihat kakak menangis. Aku akhiri saja makan malam aku malam ini karena aku sudah tidak selera makan. Maafin aku kak. Ini semua salahku. Seandainya aku tidak memberitahukan mereka tentang hubungan kita. Tentang itu udah lupakan aja. Lagian gak penting juga toh kalau dipikirin. Banyak hal lain lagi yang perlu dipikirin, ya. Jadi gak usah dipikirin lagi, oke? Aku merasa ada yang berbeda dari Nona yang sekarang. Sikapnya sedikit lebih bijaksana dari yang sebelumnya. Biasanya aku dihukum dengan cara dibekuli. Lalu aku disuruh ngerudal paksa guanya dia sebagai penebusan salah. Nona, bagaimana jika malam ini aku akan melayanimu di atas ranjang? Aku sudah menyiapkan semua energiku malam ini. Bagaimana? Apa engkau mau? Biasanya juga kan kita ngelakuinnya berdua. Hah? Apa? Terima kasih sebelumnya, tapi kurasa itu tidak perlu. Lagian itu cuma buang-buang waktu ya. Ya, dia mau. Sudah tidak heran lagi. Biasanya kalau kakak lagi ngambek atau lagi marah, hal-hal yang dia pengen langsung ditolak. Padahal di hati mau. Baiklah, sepertinya aku harus memaksanya lagi. Lagian kalau nanti bunting gimana? Hah? Sudah kak, tidak usah ragu. Lagian, kita sudah sering melakukannya berdua. Lagian gak bakal bunting juga. Paling bikin perut membesar. Iya sama aja lolot, itu bunting namanya. Gak mau.
Oh, ayolah kak, tidak apa-apa. Lagian kita sudah sering melakukannya kan berdua. Aku juga sudah paham tentang kakak. Kalau kakak lagi marah, biasanya hal-hal yang kakak pengen langsung kakak tolak mentah-mentah. Padahal aslinya mau. Jadi biar aman nanti aku keluarinnya di luar, bukan di dalam. Gimana?